Stellar Transformations, episode 19. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yo mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di halaman rumah Qin Yu, sama sekali tidak ada seorang pun yang mengganggunya. Seluruh tubuh Qin Yu telah berubah menjadi beberapa ilusi yang terus bergerak tanpa henti di halaman rumah tersebut. Aneh, aku sudah melambat, mengapa kepadatannya tidak bertambah? Tapi tadi, Qin Yu mengerutkan kening dalam-dalam. Saat ini dia melakukan gerakan 36 gambar dengan kecepatan lebih lambat dari sebelumnya, tetapi 36 aliran energi yang menelannya bahkan tidak memiliki cahaya keperakan. Namun, sangat jelas baginya bahwa saat dia mendengar suara Suyuan dan mulai melambat, kepadatan aliran energi suci itu tiba-tiba meningkat dan titik-titik cahaya keperakan itu menyatu langsung dengan tubuhnya seperti pasir yang mengalir pada saat itu. Mungkinkah Qin Yu tiba-tiba memikirkan satu kemungkinan? Ia segera meningkatkan kecepatan gerakannya. Berbagai titik cahaya keperakan sekali lagi muncul dalam 36 aliran energi yang saling terkait dan terus menyatu dengan tubuh Qin Yu. Ini adalah kecepatan yang awalnya dianggap Qin Yu sebagai kecepatan optimal. Tiba-tiba, ia melambat. Angin bertiup kencang dan energi suci di sekitarnya bergetar sebentar. Kepadatan cahaya keperakan di 36 aliran energi yang mengelilingi Qin Yu tiba-tiba meningkat. Mata Qin Yu keluar dari kepalanya. Cahaya keperakan yang pekat ini menyatu dengan tubuhnya seperti pasir keperakan yang pekat. Satu demi satu, titik-titik cahaya keperakan ini menyatu dengan daging, tulang, dan saluran di seluruh tubuhnya. Sensasi yang sangat mati rasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Hebat, Qin Yu tidak dapat menahan diri untuk berteriak keras. Sensasi semacam ini benar-benar memberi Qin Yu kenikmatan intens yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini 10.000 kali lebih menyenangkan daripada dipijat. Namun, hanya dalam beberapa saat, kepadatan titik cahaya keperakan tiba-tiba turun hingga lebih rendah daripada saat Qin Yu mulai berolahraga dengan kecepatan normal itu. Apa yang terjadi? Qin Yu akhirnya berhenti. Pikirannya benar-benar bingung. Dilihat dari apa yang terjadi hari ini, tampaknya menjadi cepat sepanjang waktu tidak ada gunanya, dan menjadi lambat sepanjang waktu bahkan lebih buruk. Tetapi ketika saya bergerak cepat dari awal lalu tiba-tiba melambat pada gerakan ke-16, hasilnya sangat bagus. Qin Yu merenung. Mungkinkah? Mata Qin Yu berbinar. Mungkinkah aku harus menyesuaikan kecepatanku dengan benar saat melakukan gerakan-gerakan ini sehingga aku cepat ketika seharusnya cepat dan lambat ketika seharusnya lambat? Apakah menggabungkan kecepatan dengan kelambatan adalah cara yang paling tepat? Begitu Qin Yu menemukan ide ini, ia langsung mencobanya. Pertama, ia melakukan gerakan dengan kecepatan tinggi yang konstan. Kemudian setelah mencapai gerakan tertentu, ia tiba-tiba mempercepat atau memperlambat gerakannya. Dengan menggunakan metode ini, ia dapat menentukan apakah gerakan tertentu harus dilakukan dengan cepat atau lambat. Namun, saat Qin Yu meneliti lebih lanjut tentang gerakan-gerakan ini, ia mulai merasa hal ini merepotkan karena ambil contoh gerakan ke-16. Ia harus memperlambat gerakan ini, tetapi sejauh mana ia harus memperlambatnya? Seberapa banyak ia harus memperlambat gerakan ini pada akhirnya? Begitu pula ketika ia harus mempercepat gerakan. Selain itu, gerakan-gerakan berikutnya harus selaras satu sama lain dan transisi dari satu gerakan ke gerakan lainnya harus lancar. Misalnya, ketika ia beralih dari gerakan ketiga, di mana tangan kanannya berada di posisi rendah, ke gerakan keempat, di mana tangan kanannya berada di posisi tinggi, bahkan jalur yang ditempuh oleh tangannya harus diteliti dengan saksama. Jalur yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Pendek kata, mencari tahu teknik yang sempurna berdasarkan hanya 36 gambar misterius ini sungguh merupakan masalah yang sangat sulit. Setiap kali Qin Yu meneliti gerakan-gerakan tersebut, ia mengalaminya dengan pikiran yang benar-benar tenang dan terkendali. Waktu terus berjalan. Hanya setelah sebulan penuh, Qin Yu akhirnya dapat menemukan metode latihan yang tepat untuk teknik ini. Sebuah teknik baru berbasis diagram Trans-Heaven muncul. Sebulan kemudian, tubuh Qin Yu berkibar-kibar di halaman rumah bagaikan angin sepoi-sepoi. Ketika dia bergerak cepat, dia tampak lambat. Tetapi ketika ia bergerak pelan, seluruh tubuhnya menciptakan berbagai bayangan. Aneh, ini sangat aneh. Hal yang paling aneh adalah ada baju zirah keperakan yang menyelimuti Qin Yu. Bukan, itu bukan baju zirah keperakan.
Melainkan, itu adalah massa energi seperti baju zirah yang dibentuk oleh 36 aliran energi keperakan murni yang saling terkait di sekitar tubuh Qin Yu. 36 aliran energi keperakan ini terus-menerus meresap ke dalam tubuh Qin Yu. Pada saat yang sama, mereka menyerap energi suci dunia untuk mengisi ulang diri mereka sendiri. Hah, hebat sekali. Qin Yu tiba-tiba berhenti. Seluruh tubuhnya bergetar sebentar, 36 aliran energi keperakan juga lenyap. Pada awalnya, titik-titik cahaya keperakan itu jarang, tetapi sekarang aliran energi apapun hampir seluruhnya terdiri dari titik-titik cahaya keperakan. Selama sebulan terakhir, tubuh Qin Yu telah berubah dengan cepat setiap harinya. Baik kekuatan maupun kecepatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Qin Yu sedikit menutup matanya. Ke-36 gambar tersebut telah membentuk serangkaian gerakan yang sempurna. Dan Qin Yu mengeksekusi satu gerakan demi gerakan dalam benaknya, terkadang cepat, terkadang lambat. Teknik pertama diagram Trans-Heaven akhirnya berhasil dipahami oleh Qin Yu. Mata Qin Yu tiba-tiba terbuka lebar, berkilauan menyilaukan. Aku ingin tahu rahasia apa yang dimiliki diagram Trans-Heaven kedua dan ketiga. Ia mulai menantikan diagram lainnya. Ia sangat menikmati perasaan luar biasa ini karena tubuhnya terus membaik. Oleh karena itu, ia tentu saja memiliki harapan yang tinggi terhadap dua diagram lainnya. Aku ingat, Qin Yu tiba-tiba teringat bahwa, di halaman tempat Lian Yan terbunuh, ketika dia berada di samping tubuh Lian Yan, indera sucinya menyapu dan menemukan aura diagram Trans-Heaven lainnya. Namun, Qin Yu terlalu tenggelam dalam duka saat itu untuk memperhatikan hal ini. Setelah mendapatkan diagram Trans-Heaven itu, ayah pasti telah menaruhnya di perbendaharaan rahasia. Qin Yu langsung berseri-seri karena ia memenuhi syarat untuk memasuki perbendaharaan rahasia. Bahkan jika ia ingin mengambil harta karun, ia hanya perlu memberitahu Qin De tentang hal itu. Qin Yu mengeluarkan diagram trans surga pertama dari dadanya dan berkata sambil tersenyum, diagram trans surga pertama ini tidak lagi berguna bagiku. Mari kita diam-diam menaruhnya di perbendaharaan rahasia. Qin Yu tidak ingin ayahnya tahu kalau dia adalah pembunuh Liu Xing, jadi meskipun Qin De mungkin tidak tahu kalau pembunuh Liu Xing telah mengambil diagram trans surga yang pertama, dia harus menyembunyikannya secara diam-diam di tempat yang tidak mencolok di dalam perbendaharaan rahasia untuk berjaga-jaga. Selama sebulan penuh, Qin Yu berlatih tanpa makan apapun. Sekarang memikirkan hal ini, Qin Yu sangat tercengang karena, sepengetahuannya, untuk mencapai tingkat di mana makanan dan minuman tidak lagi dibutuhkan, setidaknya seorang praktisi harus mampu menyerap energi suci dengan kecepatan yang mengejutkan. Berkat meteorik tir, Qin Yu sudah dapat menyerap energi suci dengan sangat cepat. Selain itu, ia telah berlatih teknik rahasia diagram Trans-Heaven pertama, sehingga saat ini energi suci yang diserapnya bahkan berubah menjadi titik-titik cahaya keperakan. Senang sekali bisa maju secepat ini dalam latihan. Tidak masalah apakah penyebabnya adalah air mata meteorik yang misterius atau teknik rahasia diagram Trans-Heaven, prinsipnya bukanlah sesuatu yang bisa kutebak, kata Qin Yu sambil tersenyum. Kemudian Qin Yu segera meninggalkan rumah halaman dan bergegas menuju tempat Qin De. Setidaknya tidak akan terlambat baginya untuk memasuki ruang rahasia setelah menyapa Qin De terlebih dahulu. Pangeran ketiga, kata kedua pengawal tempat Qin De setelah berlutut. Tolong beritahu ayah kalau aku ingin menemuinya, kata Qin Yu segera. Seorang penjaga berkata, Pangeran ketiga, Yang Mulia telah menjalani pelatihan tertutup selama setengah bulan dan masih belum keluar. Yang Mulia telah memberikan perintah untuk tidak membiarkan siapapun mengganggunya selama sesi pelatihan tertutup ini. Mendengar ini, Qin Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang oleh kenyataan bahwa bahkan ayahnya sedang menjalani pelatihan tertutup. Baiklah, kalau begitu kalian berdua tetaplah berjaga. Qin Yu tersenyum lalu berbalik dan pergi ke perbendaharaan rahasia. Tidak akan ada masalah serius bahkan jika dia tidak memberitahu Qin De tentang hal ini. Jelas ada banyak penjaga di koridor luar perbendaharaan rahasia. Namun, melihat Qin Yu, mereka tidak menghalanginya sedikit pun. Qin Yu pun pergi ke loteng terjauh. Setelah memasuki ruang samping di loteng, ia mengaktifkan sebuah perangkat. Dengan suara klak, sebuah pintu batu muncul di dinding ruang samping. Ini adalah pintu batu yang menuju ke perbendaharaan rahasia. Qin Yu langsung masuk ke dalam perbendaharaan. Pintu batu itu kemudian bergerak dan tertutup lagi. The Secret Treasury adalah ruang rahasia yang tidak terlalu besar. Di setiap sisi ruangan terdapat meja yang terbuat dari kayu gaharu tua. Berbagai harta karun telah diletakkan dengan hati-hati di permukaan meja tersebut. Di tengah ruang rahasia tersebut terdapat kursi bambu dan meja teh alami. Di bagian depan ruangan tempat lantai bertemu dengan dinding, terdapat pembakar dupa antik yang menyala.
Asap berwarna kusam menyebar dari pembakar dupa, memberikan suasana zen pada seluruh ruangan rahasia. Kita sembunyikan diagram trans surga pertama di celah antara meja dapur sebelah kiri dan dinding. Qin Yu pergi ke sudut ruangan lalu mengeluarkan diagram trans surga pertama yang berharga dari dadanya dan langsung menyelipkannya ke celah di sudut ini. Qin Yu berdiri dan mengangguk puas, baiklah, sudah bertahun-tahun berlalu hingga ayah menemukan diagram trans heaven ini. Dia tidak akan mencurigaiku. Dia jelas tidak ingin memberitahu ayahnya tentang identitas pembunuh Liu Xing karena menurutnya itu sama sekali bukan sesuatu yang pantas dipamerkan. Setelah menyembunyikan diagram trans heaven pertama, Qin Yu melirik harta karun di meja kayu tua. Dia segera menemukan kotak giok di antara harta karun itu. Saya merasa itulah yang ingin saya temukan. Qin Yu membuka tutup kotak giok itu sambil tersenyum. Hanya ada balok giok persegi yang muncul di hadapannya. Balok giok persegi itu diselimuti cahaya lembut warna-warni. Dilihat dari penampilannya saja, tampaknya tidak ada perbedaan antara balok itu dan balok pertama. Qin Yu memegang diagram trans heaven ini. Ada beberapa kata di permukaannya diagram trans heaven kedua. Itu diagram kedua. Qin Yu sangat gembira. Menurut pemahamannya, 3 diagram trans heaven pasti saling terkait. Karena dia telah mempraktikkan teknik diagram pertama, maka yang terbaik baginya adalah memperoleh diagram kedua berikutnya. Jika ini adalah diagram ketiga, mungkin Qin Yu tidak akan dapat mempraktikkan tekniknya. Saat ia melihat diagram trans heaven kedua, matanya tiba-tiba berbinar. Ia memfokuskan seluruh perhatiannya pada diagram tersebut. Ada 36 gambar. Memang, hampir seperti yang kuduga, ada 36 gambar, hanya saja gambar-gambar ini berbeda dari gambar diagram pertama. Berkat transformasi yang telah dilalui sebelumnya, jiwa Qin Yu telah meningkat pesat dan dia bahkan telah memperoleh indera suci. Begitu indera sucinya menyapu diagram, dia melihat segalanya dan dengan mudah mengingat semuanya. Qin Yu sangat menginginkan 36 gambar ini. Mengenai rahasia lainnya, dia tidak pernah terlalu memikirkannya. Selain itu, bahkan jika dia lebih memikirkannya, dia belum tentu akan mendapatkannya. Selama ini, Qin Yu selalu berpikir bahwa teknik misterius dari ahli super legendaris dalam Perang Dewa bukanlah gambar-gambar di permukaan diagram. Siapapun yang punya otak juga akan berpikir demikian. Jika rahasianya begitu sederhana, dalam kurun waktu bertahun-tahun, mungkin seseorang sudah mengetahuinya. Yang paling penting adalah, apakah latihan tubuh saja bisa membuatnya sekuat pria misterius yang legendaris itu. Dengan menggunakan indera sucinya, Qin Yu memeriksa diagram trans surga kedua dengan saksama, tetapi tidak menemukan rahasia lain seperti sebelumnya. Dia hanya bisa mengembalikannya sambil tersenyum, "Qin Yu, kau benar-benar bodoh. Dulu banyak Siuzenis yang mampu mengumpulkan 3 diagram trans surga, tetapi mereka tidak dapat menemukan rahasia apapun. Apa yang mungkin dapat ditemukan oleh indera sucimu yang lemah ini?" Setelah memperoleh 36 gambar diagram trans surga kedua, Qin Yu sudah sepenuhnya puas. "Haha, aku belum memeriksa harta karun lainnya di perbendaharaan rahasia." Qin Yu tersenyum lalu mengaktifkan indera sucinya dan menyelimuti seluruh perbendaharaan rahasia dengannya. Jangkauan indera sucinya beberapa ratus meter sehingga menyelimuti ruang rahasia kecil ini bukan masalah baginya. Permata mata kucing sebesar itu sungguh menarik. Kumis ekor kuda itu tampak biasa saja. Qin Yu menilai dengan jenaka. Tiba-tiba, ekspresi Qin Yu yang tersenyum membeku. Tidak mungkin, indera suci Qin Yu baru saja menemukan sebuah rahasia dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang karenanya. Dia mengulurkan tangannya secara mekanis dan mengambil kotak giok diagram trans surga kedua lagi. Kemudian, dia sedikit menekan perangkat kecil di sisi kotak giok. Setelah serangkaian suara klak, Qin Yu tiba-tiba membuka lapisan lain kotak giok dengan mudah. Kotak giok ini ternyata memiliki 2 lapisan. Awalnya Qin Yu hanya mengira bagian bawahnya agak tebal, tetapi ternyata memiliki 2 lapisan. Selain itu, luar biasa, ada balok giok persegi di lapisan kedua. Cahaya lembut warna-warni dan tulisan yang jelas itu memberitahu Qin Yu bahwa balok giok persegi ini diagram trans surga yang ketiga. Ya ampun, bagaimana mungkin aku bisa seberuntung itu? Pada saat ini Qin Yu menjadi sangat gembira karena dia secara tak terduga telah memperoleh ketiga diagram trans heaven yang legendaris. Tentu saja, dia masih belum memiliki cara untuk memecahkan misterinya. Dia menjadi gembira hanya karena ke-36 gambar misterius itu. Qin Yu menghela napas lalu berpikir dengan emosional, sungguh beruntung. Jika aku tidak menggunakan indera suciku untuk memeriksa, aku tetap tidak akan tahu ada diagram trans surga di dasar kotak giok ini.
Diagram trans surga ketiga sangat mirip dengan dua diagram sebelumnya dan juga memiliki 36 gambar. Qin Yu segera mulai menghafal gambar-gambar ini. Dia sama sekali tidak tahu bahwa, setelah Qin Shi Huang memperoleh 3 diagram trans heaven di masa lalu, meskipun dia tidak dapat mengetahui rahasianya, dia juga mempelajari gerakan gambar seperti Qin Yu. Namun, Qin Shi Huang kemudian hanya menemukan gerakan ini sama sekali tidak berguna dan secara alami meninggalkannya. Setelah hancurnya dinasti Qin, diagram pertama dan kedua hilang dalam kekacauan perang. Satu-satunya diagram trans surga yang tersisa adalah yang ketiga, yang selalu disembunyikan oleh klan Qin selama 1000 tahun terakhir. Ketika Qin De memperoleh diagram trans surga kedua, ia tentu saja meletakkannya di tempat yang sama dengan diagram ketiga. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. 3 hari kemudian, di halaman rumahnya sendiri, Qin Yu dengan saksama mengamati gerakan-gerakan dari 36 gambar pada diagram trans surga kedua. Terkadang gerakannya cepat dan terkadang lambat. Ketika ia cepat, ia jauh lebih cepat daripada gerakan tercepat pada diagram pertama. Dan ketika ia lambat, ia lebih lambat daripada gerakan paling lambat pada diagram pertama. Akan tetapi, bahkan ketika Qin Yu bergerak perlahan, seluruh tubuhnya masih menciptakan beberapa ilusi yang sangat aneh. Orang lain tidak tahu, tetapi Qin Yu sendiri tahu penyebabnya. Saat mempraktikkan teknik latihan tubuh misterius ini, yang saat ini disebut Qin Yu sebagai seni misterius lintas surga, semua yang berada dalam radius 2 hingga 3 meter darinya akan terpengaruh, termasuk udara. Hanya karena udara di sekitar tubuhnya terdistorsi, ilusi dapat muncul. Seluruh tubuh Qin Yu dikelilingi oleh 36 aliran energi seperti sebelumnya, hanya saja warna aliran energi ini telah berubah dari perak menjadi campuran perak dan emas. Qin Yu merasa bahwa ketika ia menguasai sepenuhnya 36 gerakan diagram trans heaven kedua, warna 36 aliran energi tersebut mungkin akan menjadi emas murni. Pangeran ketiga, Yang Mulia telah menyelesaikan pelatihannya dan sedang menunggu Anda di Paviliun Mingshan. Suara seorang pelayan terdengar dari luar rumah halaman. Begitu Qin Yu mendengarnya, dia berhenti berlatih, ayah sudah selesai berlatih. Dia membersihkan dirinya sedikit dengan waslap lalu sedikit meregangkan pinggangnya yang lesu, menyebabkan seluruh tubuhnya mengeluarkan serangkaian suara klak. Kekuatan ototnya yang kuat bergerak melalui tubuhnya seperti merkuri. Berkat latihan teknik ini, tubuh Qin Yu telah membaik dengan cepat. Kekuatan dan kecepatannya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Jika Qin Yu saat ini harus berhadapan dengan Zhen Su, mungkin dia akan dapat membunuh lawannya dengan mudah. Dia menggerakkan otot-otot wajahnya sedikit, tersenyum, dan segera meninggalkan rumah halaman, bergegas ke Paviliun Mingshan. Qin De, Su Yuan, Qin Feng, Qin Zheng, Qin Yu, manajer Gemin dari rumah bangsawan, lelaki tua berpakaian biru, lelaki tua berpakaian abu-abu dan Xiu Zenis Fenyuzi, semuanya berjumlah 9 orang, adalah 9 orang paling unggul di pihak Qin De. Fenyuzi telah menyelimuti Paviliun Mingshan sepenuhnya dengan mantra pembatas misterius sehingga suara mereka tidak akan terdengar keluar. Ekspresi Qin De dan Fenyuzi saat ini sangat serius. Melihat suasana seperti itu, Qin Yu merasa bahwa masalah yang sedang dihadapi tampaknya sangat serius. Qin De melirik semua orang lalu berkata, "Saya memanggil semua orang dengan sangat mendesak karena masalah yang sangat serius. Bahkan saya sendiri tidak dapat mengatakan dengan pasti apakah masalah ini baik atau buruk." Qin De tersenyum paksa, begitu pula Fenyuzi di sampingnya. "Ayah, sebenarnya apa yang membuatmu seperti ini?" tanya Qin Zheng segera. Qin Yu, Qin Feng dan yang lainnya juga melihat ke arah Qin De. Qin De menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, "Aku telah mencapai puncak level Xiantian selama lebih dari setahun, tetapi selama sesi pelatihan tertutup terakhir, aku tiba-tiba punya firasat bahwa kesengsaraan surgawi 4 dari 9 milikku akan datang dalam waktu setengah tahun. Kesengsaraan surgawi 4 dari 9. Ini adalah kesengsaraan surgawi pertama yang harus dilalui siapapun yang ingin menjadi seorang Xiu Zenis, yang secara umum disebut sebagai kesengsaraan surgawi kecil." Orang-orang lainnya tercengang. Di antara para ahli super yang telah mencapai puncak level Xiantian, beberapa takut akan kesengsaraan surgawi 4-9, tetapi beberapa yang lain ingin menjalani kesengsaraan surgawi ini untuk menjadi praktisi Xiu Zhen. Namun, jelas tidak mudah untuk melewati kesengsaraan surgawi 4-9. Setelah mencapai penyelesaian level Xiantian, beberapa orang menunggu selama beberapa dekade hingga 100 tahun tanpa melihat tanda-tanda kesengsaraan surgawi 4 dalam 9, tetapi beberapa yang lain mampu merasakan kapan kesengsaraan surgawi 4 dalam 9 akan tiba setelah mencapai puncak level Xiantian. Ini hanya bergantung pada pencerahan intuitif seseorang tentang jalan alami surga.
Siapa yang mengira bahwa Qin De, yang baru berlatih selama beberapa dekade, sebenarnya lebih tangguh daripada Lian Yan dalam seni bela diri dan bahkan dapat merasakan kedatangan kesengsaraan surgawi 4 dalam 9. Tapi apakah ini hal yang baik? Peluang seorang praktisi untuk mengatasi kesengsaraan surgawi 4 dari 9, terutama saat menggunakan teknik latihan benua Qianlong dan tanpa bantuan aliran Xiuzhen, pada dasarnya kurang dari 10%. Klan Qin akan segera menyatakan perang, tetapi jika Qin De gagal menahan kesengsaraan dan mati, rencana itu akan sia-sia. Namun, jika dia dapat mengatasi kesengsaraan, klan Qin akan memiliki satu lagi Xiuzhenis dan kekuatannya akan meningkat pesat. Sayang sekali, peluang keberhasilannya terlalu tipis. Bagaimana ini mungkin? Senior Lian tidak mengalami kesengsaraan surgawi 4-9 ini selama bertahun-tahun. Yang mulia, Su Yuan segera kehilangan ketenangannya. Dia telah mengikuti Qin De selama bertahun-tahun. Mereka berdua adalah seorang guru dan seorang bawahan, tetapi ada juga rasa persaudaraan di antara mereka. Ini adalah 4 dari 9 kesengsaraan surgawi, tidak kurang. Peluang untuk mengatasinya terlalu kecil. Dari 3 kesengsaraan surgawi seorang Xiuzhenis, masing-masing lebih abnormal daripada sebelumnya. Ayah, ketiga bersaudara Qin Yu, Qin Feng, dan Qin Zheng semuanya menatap Qin De dengan cemas. Karena ini adalah kesengsaraan surgawi 4 dari 9, ada kemungkinan ayah mereka akan meninggal dalam waktu setengah tahun. Meskipun mereka mencintai ayah mereka harus mengakui bahwa kesengsaraan ini terlalu sulit untuk diatasi. Yuer, Fenger, Zenger, kalian masing-masing sudah dewasa, dan Fenger dan Zenger bahkan adalah 2 kakak laki-laki, mengapa kalian bersikap seperti ini? Sebagai pria sejati, jika kalian tidak dapat melarikan diri dari kesengsaraan surgawi 4-9, kalian harus mencoba menghadapinya. Jika kalian berhasil, itu akan menjadi hal yang baik. Tetapi bahkan jika kalian gagal, itu tidak akan menjadi masalah besar. Wajah Qin De yang bersemangat tampak sangat gembira dan tidak peduli. Ayah, tapi kesengsaraan surgawi 4 dari 9 ini. Qin Yu merasakan sakit di hatinya. Karena kakek Lian meninggal belum lama ini, jika ayahnya meninggal saat mengalami kesengsaraan surgawi maka. Memikirkan hal ini, Qin Yu bahkan bisa merasakan hatinya gemetar ketakutan. Yuer, aku tahu bahwa kesengsaraan surgawi 4 dari 9 itu berbahaya. Kakekmu juga meninggal saat mengalami kesengsaraan ini. Namun, tidak ada yang bisa lari darinya. Sebagai seorang pria, aku harus menghadapinya dengan berani. Bahkan jika aku mati, aku tetap harus berusaha sebaik mungkin, kata Qin De dengan tegas. Melihat sorot mata Qin De, Qin Yu tidak punya pilihan selain mengangguk. Hari ini aku memanggil semua orang untuk membuat pengaturan untuk masa depan. Mulai sekarang, Zenger akan bertanggung jawab atas setiap masalah klan Qin, baik penting maupun tidak. Ini juga berarti bahwa sekarang aku hanya bertanggung jawab untuk memberikan arahan di belakang sementara Zenger adalah pembuat keputusan dalam masalah apapun. Qin De memerintahkan secara langsung. Ya, ayah, kata Qin Zheng dengan suara yang sama sekali tidak emosional. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah mengawasi dan memutuskan masalah-masalah biasa. Apa yang baru saja dikatakan Qin De hari ini telah secara resmi memberinya wewenang penuh. Di antara ketiga putra Qin De, putra sulungnya Qin Feng pandai memimpin tentara dan melakukan kegiatan militer, putra keduanya Qin Zheng mahir dalam politik, tetapi putra ketiganya Qin Yu sangat riang. Setidaknya, Qin De tidak pernah membatasi kebebasan Qin Yu. Qin Yu selalu dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Fenger, kau harus berusaha keras karena di pasukan klan Qin, posisimu akan sepenuhnya bergantung pada kemampuanmu dalam militer, kata Qin De sambil menatap Qin Feng. Qin Feng mengangguk dan setuju. Dia sendiri adalah ahli Xiantian, ditambah lagi dia pandai memimpin pasukan dan melakukan operasi militer sehingga dia sudah memimpin pasukan berkekuatan 100.000 orang meskipun usianya masih muda. Meskipun ini ada hubungannya dengan status pangerannya, kemampuan pribadinya juga merupakan faktor yang sangat penting. Yuer, Qin De menatap Qin Yu. Sebenarnya, dalam benaknya, Qin De merasa paling berutang budi pada putra ketiganya, tetapi dia tidak ingin mengucapkan terlalu banyak kata-kata sentimental dalam situasi ini. Karena itu, setelah menatap Qin Yu cukup lama, dia perlahan berkata, Yuer, jika kamu ingin melakukan sesuatu, lakukan saja. Aku tidak akan membatasi kebebasanmu. Tetapi ada satu hal yang ingin kukatakan kepadamu, ingat, lakukan saja apapun yang menurutmu benar. Putra-putra klan Qin tidak akan gentar menghadapi apapun, bahkan kematian. Ketika Qin Yu mendengar ini, dia merasakan aliran darah mendidih mengalir dalam hatinya. Baik, ayah, kata Qin Yu dengan tegas. Qin De tersenyum.
Fen Yuzi di sampingnya mulai berkata, "Yang mulia dan saya sudah membahas masalah ini. Ketika malapetaka tiba dalam setengah tahun, semua orang harus melanjutkan hidup seperti biasa. Yang mulia dan saya, bersama dengan beberapa ahli Siantian, akan pergi ke tempat rahasia untuk menghadapi malapetaka surgawi. Sedangkan untuk ketiga putranya, mereka semua tidak boleh mengikuti kita. Baiklah, aku sudah memutuskan siapa yang akan pergi bersamaku. Mereka adalah manajer G, beberapa ahli Siantian, dan beberapa ahli lainnya. Zenger, kalian bertiga tidak boleh ikut denganku," kata Qin De dengan tegas. Dia sama sekali tidak keberatan. Ketika Qin De pergi untuk menjalani kesengsaraan surgawi, siapa yang bisa mengatakan bahwa Xiang Guang tidak akan tahu apa-apa tentang ini? Jika Xiang Guang menerima informasi tentang ini, dia pasti akan mengirim para ahli untuk menyabotase rencana Qin De. Bahkan para ahli Siantian yang akan pergi bersama Qin De akan berada dalam bahaya sehingga Qin De tidak dapat mengambil risiko apapun pada putra-putranya. Qin Zheng adalah pangeran penakluk timur di masa depan dan memiliki kedudukan yang sangat berwenang, jadi dia tidak boleh mengambil risiko. Qin Feng adalah seorang panglima di ketentaraan, jadi dia juga tidak bisa digunakan seperti ahli pengawal biasa. Jika sesuatu yang buruk terjadi padanya, itu akan mengerikan. Adapun Qin Yu, "Ayah, aku akan pergi bersamamu," kata Qin Yu dengan suara keras dan jelas. "Aku tahu akan ada bahaya. Kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua harus melaksanakan tugas penting sehingga tidak boleh terjadi apa-apa pada mereka, tetapi aku tidak begitu berguna dalam urusan militer. Aku tidak bisa menangani politik atau urusan militer." "Tidak bisa," Qin De tiba-tiba berkata, memotong perkataan Qin Yu. "Kenapa?" Qin Yu langsung berdiri dan berkata, "Kenapa aku tidak bisa? Ayah, apakah kau ingat apa yang baru saja kau katakan? Lakukan saja apapun yang menurutmu benar." Putra-putra klan Qin tidak gentar menghadapi apapun, bahkan kematian. "Sekarang aku ingin mengikutimu dan kupikir ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kematian, aku sama sekali tidak takut padanya. Aku hanya ingin pergi bersamamu." Qin Yu menatap Qin De. Dia tidak mau menyerah begitu saja. "Yuer, tahukah kau betapa berbahayanya ini? Aku tidak tahu berapa banyak ahli Siantian yang dimiliki Xiang Guang. Aku juga tidak peduli tentang itu. Tapi, mereka memiliki 2 sangsian, 2 diantaranya, tidak kurang. Pamanmu Feng sendiri hanya bisa menghentikan salah satu dari mereka, jadi jika mereka berdua datang itu akan sangat berbahaya." "Kau mengerti," kata Qin De terus-menerus. "Bahaya? Bagaimana mungkin aku takut pada bahaya?" Qin Yu tertawa acuh tak acuh. Dia tidak menerima penolakan Qin De. Qin De berkata sambil menggelengkan kepala, "Yuer, orang-orang yang akan pergi kali ini semuanya adalah ahli, bahkan ahli Siantian. Kau hanya seorang praktisi eksternal, apa gunanya kau pergi? Kau tidak akan berguna bagi kami. Lebih buruk lagi, saat kami dalam bahaya, kehadiranmu kemungkinan akan mempersulit kami. Jadi, lebih baik kau lupakan saja ide itu." "Siantian," Qin Yu tertawa. Setelah menjadi ahli Siantian, Qin Yu ingin memberitahu ayahnya tentang hal ini, tetapi karena kematian Lian Yan, dia sangat sedih sehingga lupa memberitahu ayahnya. Kemudian dia mulai berlatih teknik diagram Trans-Heaven dan Qin De menjalani sesi pelatihan tertutup sehingga wajar saja dia belum punya waktu untuk memberitahu ayahnya. "Ambil ini," Qin Yu tiba-tiba berteriak keras. Tubuhnya melesat ke arah lelaki tua berpakaian biru itu seperti kilatan. Pria tua berpakaian biru dan pria tua berpakaian abu-abu adalah 2 ahli super di antara bawahan Qin De dan setara dengan Lian Yan. Biasanya, mereka mengelola hal-hal yang berkaitan dengan jaringan surgawi. Pria tua berpakaian biru adalah ahli Siantian puncak dan memiliki kekuatan keseluruhan yang sangat kuat. Dia memperhatikan serangan Qin Yu yang datang padanya. "Pangeran ketiga," pria tua berpakaian biru itu mengulurkan tangan sambil tersenyum. "Ham." Qin Yu mengeluarkan suara ham dingin. Seluruh udara di sekitarnya mulai bergetar. Dia melancarkan pukulan dengan tangan kanannya seperti guntur yang menggelegar. Ini adalah pertama kalinya Qin Yu menggunakan kekuatan sejatinya setelah berlatih diagram Trans-Heaven pertama dan kedua. Dengan tubuhnya yang mengalami transformasi dalam waktu yang lama, tingkat kekuatan apa yang sebenarnya telah dia capai? Wajah semua orang yang hadir berubah warna. Orang tua berpakaian biru itu tahu bahwa itu buruk baginya, jadi dia langsung menyalurkan energi Siantian tubuhnya. Warna telapak tangan kanannya berubah menjadi emas. Benturan antara kepalan tangan dan telapak tangan. Wah, bentrokan hebat terdengar. Lelaki tua berpakaian biru itu hanya merasa bahwa dirinya dihantam oleh kekuatan yang sangat dahsyat. Kekuatan itu murni disebabkan oleh kekuatan fisik dan sama sekali tidak mengandung energi Siantian.
Kekuatan mengerikan dari kekuatan fisik Qin Yu yang murni dan dahsyat itu mengalir melalui telapak tangannya ke lengannya. Lelaki tua berpakaian biru itu tidak dapat menahan diri untuk mundur. Kemudian, dengan suara klak, pagar pembatas itu hancur. Lelaki tua berpakaian biru itu hanya dapat berhenti ketika ia akhirnya bertabrakan dengan mantra pembatas milik Feng Yuzi. Semua orang lainnya menatap Qin Yu dengan hanya ekspresi heran di mata mereka. Qin Yu menatap Qin De dan berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Ayah, bagaimana menurutmu? Apakah aku memenuhi syarat untuk mengikutimu? Aku seorang ahli Xiantian. Ahli eksternal Xiantian pertama dalam sejarah benua Qianlong juga seorang ahli Xiantian, kan?" Kata-kata Qin Yu mengejutkan orang lain sampai-sampai mereka tercengang. Pakar eksternal Xiantian. Sejak zaman dahulu, sudah menjadi suatu kebenaran umum bahwa latihan eksternal itu sulit, menyakitkan, tidak berharga, dan tidak ada harapan, serta dibatasi oleh puncak level Hautian. Akan tetapi, mulai sekarang, orang-orang yang hadir tahu bahwa mencapai level Xiantian juga mungkin dilakukan melalui latihan eksternal. Kekuatan apa ini? Jika pangeran ketiga menggunakan senjata suci tingkat menengah, aku tidak yakin aku akan sebanding dengannya. Saat ini, tulang lengan kanan lelaki tua berpakaian biru itu masih terasa sakit. Kekuatan Qin Yu saat ini jauh lebih unggul dari level kekuatannya saat ia melawan Zhen Su hari itu. Berkat berlatih seni misterius trans surga dan mengalami perubahan yang disebabkan oleh cahaya misterius keperakan dan emas, dibandingkan dengan Qin Yu dalam pertempuran melawan Zhen Su, Qin Yu yang sekarang telah mengalami lebih banyak transformasi yang menggemparkan dunia. Qin De menatap Qin Yu. Tidak seorang pun tahu betapa terkejutnya dia saat ini. Putra ketiga di hadapannya adalah seseorang yang tidak pernah memiliki harapan tinggi padanya dan seseorang yang melakukan latihan eksternal, jalan yang paling menyakitkan dan tanpa harapan dalam seni bela diri. Namun, pada usia 18 tahun, putra ini telah mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan tanpa sepengetahuannya. Selain itu, putra ini telah menjadi ahli eksternal Xiantian yang belum pernah ada sebelumnya. "Ayah," Qin Yu berkata lagi. Dia menunggu jawaban Qin De. Qin De terdiam cukup lama lalu berkata sambil menggelengkan kepalanya pelan, "Tidak bisa.